Setelah menyaksikan bagaimana tanaman di Gunung Saagot tumbuh dengan kecepatan yang gila dan mengerumuni Saagot Hall, sebagai Gardindo Uluos yang menugaskan diri mereka sendiri untuk melindungi Pulau Saagot, tidak mungkin mereka hanya bisa menonton. Di udara, Saagot Douluo Bosaisi akhirnya mampu menghentikan kemajuan tombak kaisar biru perak yang dominan sebelum jatuh di Saagot Hall. Dengan ledakan pukulan, tabrakan kuat dibuat. Gelombang suara besar mengancam akan memekakan telinga semua orang saat cincin gelombang berwarna merah menyebar dari mana tombak kaisar dominan perak biru meledak. Bahkan dengan kekuatan Saagot Douluo Bosaisi, dia juga berhenti di udara saat dia mengeluarkan segenggam gelombang biru samar dan memblokir gelombang kejut yang disebabkan oleh ledakan tombak. Sebelum tombak kaisar biru perak yang dominan akan terkena serangan Bosaisi, Tang San sudah memutuskan hubungan antara dia dan itu. Sementara Bosaisi menemukan bahwa tombaknya ini tampak menakutkan dan tidak ada duanya. Tetapi dalam kenyataannya, tubuh tombak memiliki beberapa kekuatan roh. Tepat ketika dia akan menghadapinya secara langsung, itu sudah melambat, ditambah pemutusan hubungan dengan Tang San, itu menyebabkan kekuatan penetrasi fokus yang menakutkan gagal dibawa keluar sepenuhnya. Meski begitu, kekuatan serangannya membuat Bosaisi menggigil di dalam hatinya. Jangan menghalangi tanaman itu. Bosaisi sepertinya menyadari sesuatu. Dia berhenti di udara sebentar, dan memblokir gelombang kejut yang tersebar dari tombak kaisar dominan perak biru, yang membutuhkan kekuatan jiwa sesaat sampai tingkat tertentu. Dan durasi waktu yang singkat inilah yang menandai waktu kedatangan tanaman di depan Saagot Hall. Kehati-hatian Bosaisi masih terlambat selangkah. Melindungi Pulau Saagot dan Saagot sendiri telah lama menjadi arahan yang mengakar kuat di benak Gardindo Uluos 7 Pilar Suci Saagot. Menghadapi intensitas tanaman, bagaimana mungkin mereka tidak melakukan apa-apa? 7 dari mereka hampir bergerak pada saat yang sama dan kekuatan roh yang kuat meledak untuk menghentikan tanaman yang datang dari segala arah. Mereka bahkan menggunakan status avatar roh mereka sendiri untuk menghentikan merayap. Dahi Tang San berkedip saat merek Trisula emas berkedip. Hal yang diinginkannya telah datang. Karena Wali Douluo 7 Pilar Suci Saagot mengambil bagian dari percobaan ke-6, kesulitan percobaan telah meningkat, dan batasannya rusak. Izin khusus untuk memberikan peserta uji coba untuk meninggalkan tempat pengujian berlaku. Meninggalkan perimeter Pulau Saagot akan dihitung sebagai lulus uji coba. Bukan hanya Tang San yang menerima pemberitahuan itu. Saagot Douluo Bosaisi dan 7 Gardindo Uluo juga menerima pemberitahuan yang sama. Mereka tercengang, namun alis Bosaisi bergerak lebih erat. Sosok merah terbang ke dasar gunung Saagot dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memang, semua ini ada dalam perhitungan Tang San. Ketika dia melihat 7 pilar suci Gardindo Uluos berdiri di depan Saagot Hall, rencananya sudah dijalankan. Tombak kaisar biru perak dominan benar-benar merupakan serangan yang memiliki semua kekuatannya. Tanpa melakukannya, itu tidak akan bisa menahan Saagot Douluo Bosaisi. Ketika datang untuk menyerang secara langsung, keterampilan roh terkuat dari Tang San ini tidak akan berpengaruh apapun. Tetapi jika targetnya menjadi Saagot Hall, maka Bosaisi tidak bisa berbuat apa-apa selain melindunginya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, Tang San percaya bahwa tidak mungkin baginya untuk menggunakan keterampilan roh area luas untuk memblokir tombak kaisar biru perak dominan miliknya. Karena dia tidak akan pernah membiarkan Saagot Hall rusak sedikit pun, dia pasti akan melindunginya sendiri. Dan pada saat inilah tanaman Saagot Mountain didesak oleh Tang San untuk menyerang Saagot Hall. Tang San memikirkan hal ini segera 3 hari yang lalu, ketika dia meminta Bosaisi untuk mengadakan tantangan di dasar Gunung Saagot. Alasan dia ingin bertarung di sini bukan karena dia ingin menggunakan domain perak biru untuk bertarung dengan Bosaisi. Ketika dia mencapai tahap yang sama dengan Bosaisi, kekuatan domain Tang San saat ini tidak akan berpengaruh padanya. Alasan dia memilih di sini bukan karena ada pohon, tetapi karena Saagot Hall. Menyerang Saagot Hall akan menghasilkan penyelamatan Bosaisi, dan kemunculan 7 pilar suci Gardindo Uluos memberi Tang San kejutan yang menyenangkan. Dia sudah menghitung bahwa ketika dia menyerang Saagot Hall, Gardindo Uluos tidak akan pernah tinggal diam. Dengan menahan Bosaisi, mereka pasti akan memberikan segalanya untuk menghentikan serangan tanaman. Pada kenyataannya, apakah itu tombak kaisar biru perak yang dominan atau tanaman, Tang San tidak akan benar-benar menyerang Saagot Hall dengan serius. Dia terlalu pintar untuk itu. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia benar-benar menyerang Saagot Hall, maka Gardindo Uluos dan Bosaisi akan menerima perintah untuk menyerangnya. Apa gunanya melanggar harga diri Saagot? Oleh karena itu semua serangannya memiliki reservasi. Apakah tombak atau susunan tanaman yang dihasilkan dengan domain perak biru, mereka hanya akan mencapai Saagot Hall alih-alih benar-benar mengarah pada kehancuran.
7 pilar suci Guardian Douluos telah jatuh cinta padanya. Dan pada saat yang sama, hasilnya juga persis seperti yang diprediksi Tang San. Sekarang Tang San berada dalam perlawanan sengit di bawah serangan Bosaisi. Pemblokiran serangannya dari Guardian Douluos berarti bahwa mereka telah mengambil bagian dari persidangan. Mempertimbangkan kekuatan Strike Six, jika mereka mengambil percobaan saat berada di bawah serangan Bosaisi dan 7 pilar suci Guardian Douluos, mereka bahkan tidak akan memiliki peluang 1/10.000 untuk berhasil. Seagot adil. Jadi, persidangan secara alami akan berubah lagi. Jika percobaan ke-6 bisa mengalami kesulitan karena jalan pintas di percobaan ke-5, maka Sagot pasti akan mengatakan sesuatu jika percobaan ke-6 mengalami peningkatan kesulitan dengan selisih yang besar. Justru karena inilah situasi saat ini terjadi. Ketika Tang San harus menghindari pencarian kekuatan jiwa dan kekuatan roh Bosaisi sebelumnya, dia sudah mundur ke dasar Gunung Saagot. Dengan meninggalkan perimeter Pulau Saagot, itu berarti bahwa begitu dia memasuki laut berbentuk cincin, percobaan ke-6 yang sangat sulit ini akan berlalu dan dia tidak perlu peduli dengan joystick yang terbakar. Namun, melihat laut berbentuk cincin yang berjarak sekitar rumah, Tang San tidak mundur tetapi malah menyerbu ke depan. Tepat ketika dia menyerbu ke depan, cahaya merah telah melesat melewati lokasi sebelumnya dan menghantam pantai di dasar Gunung Saagot dengan keras. Dalam ledakan yang mengerikan itu, pantai muncul dengan diameter 100 meter, kawah sedalam 10 meter. Air laut dari laut berbentuk cincin bahkan mulai mengisinya. Bosaisi sudah muncul di lokasi itu. Jika Tang San mundur lebih awal, maka dia akan terkena langsung oleh satu pukulan dari Bosaisi itu. Saat ini, Tang San tiba-tiba melompat dari Gunung Saagot. Alih-alih menghindar, dia langsung menerjang Bosaisi dengan pancaran cincin roh ke-8-nya. Cincin gelombang merah menyebar satu demi satu menuju Bosaisi. Ini adalah skill roh ke-8-nya, Blue Silver Orca Slash. Pusing 3 detik yang dipaksakan. Dan pada saat yang sama, Tang San berputar di udara untuk satu putaran dan kaki kirinya langsung mengayun ke bawah. Itu membawa lingkaran cahaya seperti bulan sabit yang jatuh dari langit, lurus ke arah kepala Bosaisi. Kali ini, bahkan Bosaisi sendiri merasa heran. Tang San menggunakan semua upaya dan kebijaksanaannya untuk menciptakan peluang yang sangat menguntungkan ini, jadi secara logis, tidak peduli apakah dia berjubah atau diteleportasi, dia pasti akan melarikan diri dari jangkauan seranganku. Tapi mengapa dia memilih untuk menyerang langsung? Mungkinkah dia mengira serangannya bisa melawanku untuk memungkinkan dia masuk ke laut berbentuk cincin? Bagaimana bisa? Bosaisi tidak berpikir lebih jauh. Menghadapi pemukul keras ganda Tang San, kaki kirinya menginjak tanah dengan ringan, dan gelombang besar naik dari bawah. Itu bukan gelombang nyata, tetapi gelombang yang hanya terbentuk dari energi. Kerumunan kuat Tang San yang menekan keterampilan roh ke-8 sebenarnya dihancurkan oleh gelombang energi ini, dan bahkan tidak mendarat di Bosaisi. Gelombang Bosaisi adalah perpaduan lengkap dari kekuatan rohnya, dan kali ini dia menyelesaikan proses peleburan pada saat yang sama ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya. Ini adalah kekuatan sejati Saagot Douluo. Pada saat yang sama, kaki kiri Tang San menurunkan Orca Evil Axe-nya dari langit ke kepala Bosaisi. Keterampilan tulang roh 100.000 tahun bukanlah hal yang bungkuk. Gelombang besar yang menghancurkan Blue Silver Orca Slash terpotong olehnya. Kapak pijar merah bercahaya itu menyerang seperti sambaran petir. Menghadapi serangan Tang San, Bosaisi bahkan tidak bergerak. Dia hanya membuat gerakan sederhana. Tangan kanannya berbalik dan telapak tangannya menjadi seperti pisau, lurus ke arah kaki kiri Tang San. Telapak tangan itu tampak sangat ringan. Tetapi bagi Tang San yang pernah ditampar langsung ke dasar laut pasti akan tahu betapa kuatnya ini. Tapi dia masih bertahan dalam menendang. Ledakan, tidak peduli seberapa bagus keterampilan tulang roh 100.000 tahun itu adalah fakta yang kuat bahwa perbedaan antara kekuatan jiwa dari kedua belah pihak sangat jauh. Bosaisi bahkan tidak bergeming, tetapi Tang San jatuh secara diagonal seperti bom. Begitu cepat, sehingga lebih cepat dari kecepatan kekuatan Bai Chen Xiang dari sosis gambar cermin yang dia gunakan. Dengan tamparan yang membuat Tang San terbang, Bosaisi tiba-tiba menyadari sesuatu dan menggumamkan, "Oh sial." Ketika dia menampar kapak jahat Orca Tang San, dia jelas merasakan Tang San mengerahkan Golden Invincibility lagi. Dan sekarang, dia sudah terbang sangat jauh. "Terima kasih atas tumpangannya, senior." Suara Tang San datang dari udara. Tepat ketika Bosaisi ingin mengejar, 2 balok emas jatuh dari langit, memaksanya untuk menghadapinya. Tabrakan pada level roh terjadi sekali lagi, dan hasilnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Tang San sekarang bahkan berdarah dari mata, lubang hidung,
telinga dan mulutnya, tetapi dia tidak bisa menahan tawanya. Bo Saisi tidak mengejar lagi, dan menghilangkan gelombang kejut kekuatan roh. Dia menghela nafas kecil dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya surga menginginkan hasil ini. Anak ini memang bakat diberkati oleh Yang di atas. Cobaan seperti itu telah diatasi dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana saya bisa menolak kehendak Lord Saagot? Di udara, merek Trisula di dahi Tang San mengeluarkan cahaya keemasan untuk keenam kalinya. Cahaya itu kemudian pecah dan pecahannya masuk ke tubuhnya sendiri. Kemudian sebuah pemberitahuan datang, dengan kebijaksanaan dan kekuatan, kamu selamat dari serangan Saagot Douluo dan 7 pilar suci Guardian Douluos, menyelesaikan percobaan ke-6 dengan kredit tambahan. Afinitas dengan Saagot meningkat 20%, menjadi total 70%. Melarikan diri dari perimeter Pulau Saagot tidak berarti seseorang harus memasuki laut berbentuk cincin. Perimeter berarti kisaran jangkauan yang diproyeksikan pulau itu. Alasan Tang San menyerang Bo Saisi tentu saja bukan karena serangan itu mendarat, tetapi karena serangan balik Bo Saisi yang menakutkan. Menggunakan Golden Invincibility untuk melindungi dirinya sendiri, dan perhitungan sudutnya, gelombang kejut yang kuat itu berhasil mengirimnya pergi secara diagonal. Pada saat Bo Saisi berpikir untuk bereaksi, Tang San telah meninggalkan jangkauan yang diproyeksikan Pulau Saagot. Mata ajaib ungu adalah lapisan gula pada kue, menghancurkan kesempatan terakhir yang dimiliki Bo Saisi untuk menghentikannya. Tanaman Pulau Saagot kembali normal tanpa dukungan domain perak biru, dan mereka secara bertahap mundur. 7 wali Douluo yang tahu mereka melakukan kesalahan telah terbang ke Bo Saisi dan berlutut dengan satu lutut. Yang mulia, kami salah. Tolong hukum kami. Bo Saisi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang. Itu adalah kehendak surga. Anda tidak bisa disalahkan. Dia terlalu pintar. Bangun. Tang San jatuh dari langit dalam kelurusan vertikal yang hampir sempurna, dan menabrak laut berbentuk cincin dengan percikan. Dari pertempuran yang sangat intens hingga keadaan santai saat ini, dia hanya merasa bahwa anggota badan dan tulangnya telah tercerai-berai. Terutama kejutan di otaknya yang disebabkan oleh 2 tabrakan kekuatan roh, yang membuatnya sakit kepala yang membelah saat auranya berfluktuasi tidak stabil. Daya apung air laut mengangkatnya ke permukaan, dan saat dia berbaring diam di atas air laut, Tang San dengan rakus menghirup udara segar yang asin. Sidang akhirnya selesai. Meskipun kekuatan Saagot Douluo jauh lebih menakutkan daripada imajinasinya, dia masih melewati percobaan ke-6 dan memperoleh hingga 20% afinitas dengan Saagot sebagai hadiah. Meskipun dia bergantung pada kebijaksanaannya sendiri untuk berhasil, di seluruh proses, kekuatan jiwanya, kekuatan roh dan kekuatan mentalnya semuanya telah habis sampai batas tertinggi. Dengan kekuatannya sebagai spirit Douluo, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi sakit dan lunak, tidak mampu bekerja sedikit pun karena kelelahan dan cedera telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi pikirannya luar biasa santai. Bagaimana Tang San bisa melewati cobaan ini pasti tidak bisa digambarkan dengan kata, beruntung. Dari awal ketika dia membiarkan teman-temannya melarikan diri, untuk bertarung melawan Bo Saisi dengan akal, dan sampai saat terakhir ketika dengan putus asa mencari cara untuk menyelesaikan persidangan, semuanya bisa dikatakan sebagai kombinasi sempurna dari kekuatan dan kebijaksanaannya. Kekuatan pada datang dari bawah air laut, yang tidak dilawan Tang San dan membiarkannya mendorongnya ke dasar Gunung Saagot. Dia hanya merangkak ketika tubuhnya bersentuhan dengan pantai, dan dia berjalan ke pantai dengan susah payah. Saagot Douluo Bo Saisi dan Guardian Douluos 7 pilar suci Saagot semuanya berdiri di sana, menatapnya dalam diam. Tidak diragukan lagi, ini adalah Tang San yang sangat gelisah sekarang. Tetapi di mata 8 orang kuat di Pulau Saagot, dia tampaknya telah menjadi orang lain. Di Saagot Nine Trials, percobaan ke-6 adalah yang paling penting, dan juga salah satu dari hidup dan mati. Melewati uji coba ini berarti bahwa kedudukan Tang San di Pulau Saagot telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi secara langsung. Itu setidaknya memiliki kedudukan yang sama dengan Guardian Douluos dari 7 pilar suci. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, senior. Tang San membungkuk sedikit ke arah Bo Saisi. Bo Saisi melambaikan tangan kanannya sedikit dan kekuatan lembut menangkap tubuh Tang San, membuatnya tidak bisa membungkuk. Aku tidak menunjukkan belas kasihan padamu, jadi kamu tidak harus seperti ini. Kamu seharusnya sudah menebak bahwa aku akan membunuhmu, kan? Tang San tersenyum pahit, lebih tepatnya, itu membunuhku dengan wajar, ya. Mata Bo Saisi berkedip, dan aura tajam membuat Tang San meniupkan udara panas dari lubang hidungnya. Dia mundur beberapa langkah dan berdiri tegak, tetapi dia tidak mempermasalahkan situasinya dan bahkan tersenyum pada Bo Saisi.
Sekarang kamu tidak ingin membunuhku lagi. Apakah itu membuatmu galak di luar lembut di dalam? Bos Saisi memandang Tang San dan berbicara dengan tenang. Bertahun-tahun yang lalu, saya berpikir bahwa kakek buyut Anda dan Qian Daoliu adalah saingan terbesar saya dalam hidup. Apakah itu mereka atau saya? Kita semua berbakat. Kalau tidak, kami tidak akan bisa berlatih sampai tahap Pinnacle Douluo. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku agak terkejut, tapi aku melihat bahwa kamu memiliki bakat yang bagus, meskipun paling-paling kamu hanya akan mencapai level yang sama dengan kami. Meskipun Anda memiliki dua roh pertempuran bawaan, ketika Anda mencapai titik kami, memiliki dua roh perang tidak akan memberi Anda banyak manfaat. Jika mereka tidak dikelola dengan baik, mereka bahkan akan menjadi bahaya besar. Saya tidak mengerti mengapa Lord Seagot memilih Anda. Dari cara saya melihatnya, Anda mendapatkan ujian 8 kelas teratas akan menjadi kehormatan terbesar. Tapi Anda menerima Seagot Ninetrial sebagai gantinya. Saya tidak tahu sudah berapa tahun sejak saya merasakan kecemburuan di kepala saya. Tapi sekarang setelah saya melihatnya, Lord Seagot tidak salah dalam memilih Anda. Anda mungkin berada di level yang sama dengan kami dalam hal bakat pelatihan, tetapi Anda memiliki banyak sifat yang tidak kami miliki. Mungkin ini sebabnya Lord Seagot memilihmu. Tang San melihat bagaimana mata Bos Saisi mengeluarkan jejak kesedihan, dan berkata, apakah kamu tahu, senior? Apa yang saya rasakan ketika saya menerima Seagot Ninetrials bukanlah kegembiraan, tetapi krisis. Itu tidak datang dari cobaan itu sendiri. Karena saya tahu bahwa karena itu adalah cobaan, maka mereka pasti akan selesai dalam kapasitas kita. Itu hanya masalah apakah kita bisa menggunakan kemampuan kita atau tidak. Dari situasi cobaan yang sebenarnya, terutama dalam 3 cobaan sebelumnya, saya dapat mengatakan bahwa itu dimaksudkan untuk membuat kita marah dan memperbaiki diri. Merebut setiap kesempatan tanpa melepaskan satu pun adalah harta terbesar kita. Dan fakta membuktikan bahwa penilaian saya benar. Perasaan krisis saya datang dari Pulau Seagot. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa Seagot Ninetrials yang bahkan tidak pernah Anda dapatkan, akan memberi saya manfaat yang luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, di balik manfaat yang luar biasa, akan ada risiko yang sangat besar. Jika perkiraan saya benar, ketika saya benar-benar menyelesaikan Seagot Ninetrials, maka akan ada kerugian tertentu bagi Anda. Anda akan merasa sangat sulit untuk menerima kehilangan seperti itu. Manusia itu egois, dan bahkan kamu yang sangat dekat dengan dewa, sama egoisnya. Tapi kamu adalah Hierophant Pulau Seagot, dan aku mengambil Seagot Ninetrials, jadi kamu tidak bisa membunuhku. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di pulau ini yang dapat melakukannya. Anda ingin memusnahkan saya. Siapa ancaman bagi Anda? Maka Anda hanya bisa melakukannya dalam uji coba, seperti yang diharapkan. Ada juga hal lain yang aku tebak juga. Kuda laut Douluo pernah berkata bahwa jika ujian kelas hitam tidak dapat dilewati, maka hasilnya hanya kematian. Tapi saya dapat memberitahu Anda adalah orang yang baik. Jika saya mati di sini hari ini, dan mitra saya tidak dapat menyelesaikan percobaan keenam mereka karena serangan Anda tidak akan membiarkan mereka mati. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan, dengan otoritas Anda sebagai Hierophant, Anda harus dapat mengampuni mereka dari kematian. Ketika percobaan keenam dimulai, saya membiarkan mereka pergi lebih dulu karena takut mereka terjebak dalam baku tembak. Mereka adalah saudara kandung saya, dan jika saya menghadapi kemarahan yang mengancam kehidupan, mereka tidak akan pernah ragu untuk menyelamatkan saya. Kekuatanmu terlalu kuat, jadi aku memilih untuk menghadapi cobaanmu sendirian. Saya pikir ini harus menjadi satu-satunya krisis saya di Pulau Seagot. Setelah menyelesaikan persidangan ini, Anda seharusnya tidak memiliki kesempatan lain untuk membenarkan membunuh saya, dan tentu saja Anda akan menyerah untuk membunuh saya. Penjaga Douluo dari 7 pilar suci yang berdiri di belakang Bos Saisi menjadi terbelalak dan mulut terbuka setelah mendengar apa yang dikatakan Tang San. Analisisnya dapat dikatakan sebagian besar tidak berdasar, tetapi mereka dapat merasakan bahwa Seagot Douluo, Hierophant Bos Saisi, yang dilatih ke tahap menjadi perwujudan surga, sebenarnya melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang tidak stabil. Jelas betapa kata-kata Tang San memengaruhinya. Helaan napas panjang keluar dari mulut Bos Saisi. Aku tidak menyangka kamu secerdas ini dengan penilaian yang begitu tajam. Meskipun tebakan Anda tidak sepenuhnya benar, itu tidak terlalu jauh dari sasaran. Terlepas dari itu, saya harus memberi selamat kepada Anda karena berhasil melewati percobaan ke-6. Anda benar dalam hal itu. Setelah melewati percobaan ke-6, saya sudah tidak memiliki peluang untuk membunuh Anda. Tapi aku harus mengingatkanmu. Krisis Anda belum berakhir. Karena kecuali Anda menyelesaikan semua 9 percobaan,
Anda berisiko diambil alih. Selama Anda bahkan memiliki satu percobaan yang tidak lulus, Anda pasti akan mati. Tang San mengangguk, terima kasih banyak atas pengingat Anda. Saya pikir mitra saya juga harus menerima pemberitahuan mereka sekarang. Saya masih harus menyusahkan Anda untuk ini. Senior, tolong jangan beritahu mereka apa yang diucapkan, dan jangan beritahu mereka tentang kondisi persis persidangan saya. Bo Saishi menatap Tang San dalam-dalam, dan Gardin Douluos dari 7 pilar suci memiliki rasa hormat yang lebih baru terhadapnya di mata mereka. Kamu adalah pemimpin kelompok yang hampir sempurna. Anda tidak hanya dapat memimpin pasangan Anda ke jalan yang paling benar, Anda juga dapat memikul beban ketika menghadapi bahaya. Sangat baik. Saya akan berjanji itu. Anda hanya memiliki waktu paling lama 7 hari untuk menyusun ulang diri Anda. Ketika Anda merasa tubuh Anda telah pulih sepenuhnya, bawa Ningrongrong dan Xiao Wu ke atas gunung dan temukan saya di Sagot Hall untuk percobaan ke-7 Anda. Setelah mengatakan ini, Bo Saishi perlahan berbalik ke arah Sagot Hall. Pada saat ini, dia tampak agak lebih tua. Setelah berhenti sejenak, dia naik tangga ke gunung Sagot alih-alih terbang. Selangkah demi selangkah dia berjalan. Penjaga Douluo dari 7 pilar suci berada di belakang. Melihat mereka berjalan semakin jauh, Tang San menghela nafas panjang dan langsung duduk di tanah. Sekarang dia benar-benar santai dan bergumam pada dirinya sendiri. Pertaruhanku benar-benar tepat. Sangat dekat, sangat dekat. Sebenarnya, Tang San sendiri tidak yakin apakah Bo Saishi tidak akan membunuhnya. Sebelum persidangan ke-6 dimulai, semuanya hanya spekulasinya. Dan ketika pertempuran dimulai, niat membunuh yang ditentukan Bo Saishi yang dilepaskan melalui kekuatan rohnya hampir membuat Tang San kehilangan semua akalnya. Tetapi itu juga karena itu, potensinya terstimulasi. Melampaui batas, dan dia mampu tampil dengan sangat baik. Tetapi bahkan setelah melewati percobaan ke-6, dia tidak merasa seperti dia akan bertahan sama sekali. Hanya surga yang tahu apakah Bo Saishi akan menentang kehendak Sagot untuk membunuh Tang San. Dia tahu kemampuannya sendiri dengan sangat jelas, dan dia juga mengerti bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melampaui dia di masa depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Sagot adalah eksistensi ilusi dan tidak berwujud, dan jika Bo Saishi menentang keinginannya sebagai hierophant, hasilnya tidak pasti. Yang pasti dia akan mati. Kenyataan membuktikan bahwa Bo Saishi seperti yang dia duga, baik hati, dan memiliki rasa hormat yang lebih dalam terhadap Sagot daripada yang dia bayangkan. Sampai mereka pergi, krisis Tang San yang datang dari percobaan ke-6 akan benar-benar berakhir. Merasa tidak nyaman, Tang San memilih untuk berbaring saja di pantai. Kelembutan pasirnya senyaman bantal. Sejak tiba di Pulau Sagot, ini adalah pertama kalinya dia merasa sesantai ini. Dia adalah otak sebenarnya dari Shrek Seven. Pada hari-hari biasa, bahkan di sela-sela latihan, para sahabat bisa beristirahat dengan santai, tetapi dia tidak bisa, karena dia harus mengkhawatirkan banyak hal tentang cobaan yang harus mereka hadapi. Sekarang, semuanya menjadi lebih baik. Kecuali dia, Xiao Wu dan Ningrongrong, 4 teman lainnya telah lulus ujian mereka. Pada saat yang sama, kekuatan mereka juga dapat ditingkatkan hingga lebih dari level 80 dan memiliki cincin roh ke-8, membuat kekuatan keseluruhan Shrek Seven melangkah ke tahap Spirit Douluo. Tang San percaya bahwa selama mereka tidak bertemu dengan Pinnacle Douluo yang kuat seperti Bo Saishi, maka di bawah kendalinya, mereka akan mampu menghadapi sejumlah besar kemungkinan bahaya, dan juga memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Spirit Hall. Saudara San, apakah kamu baik-baik saja? Ju Zuqing dan Bai Chenxiang berlari mendekat. Dalam pandangan mata mereka sebelumnya, mereka hanya melihat Tang San berbicara dengan Sagot Douluo Bo Saishi sementara dia sengaja merendahkan suaranya sendiri agar mereka tidak dapat mendengarnya. Melihat bagaimana Tang San berbaring di pantai, kedua gadis itu dengan cepat berlari ke arahnya. Tang San tidak mau bangun karena dia sangat lelah. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Semua orang lulus uji coba ke-6, jadi saya hanya ingin tidur sebentar. Zuqing, ketika Mubai dan yang lainnya kembali, biarkan mereka menyerap semua cincin roh yang dianugerahkan, dan biarkan Rongrong bergegas dan beristirahat. Senior Bo Saishi mengatakan bahwa persidangan ke-7 kami akan berlangsung dalam 7 hari. Setelah berbicara, Tang San tidak bisa menahan rasa lelahnya, dan hanya tidur dengan grogi. Dia hanya merasa bahwa dia tidur sangat nyenyak. Tidak ada yang mengganggunya dari awal hingga akhir. Meskipun tidur bukanlah cara terbaik untuk memulihkan kekuatan roh, itu jelas merupakan cara yang baik untuk memulihkan kekuatan spiritual. Tang San merasa bahwa dia tidur selama 2 hari 2 malam, dan dia bangun begitu siang hari ketiga.
Dia membuka matanya dengan kabur. Mungkin karena dia tidur terlalu lama. Tang San merasa kepalanya agak berat, tetapi rasa sakit yang membelah kepala sebelum dia tidur sekarang hilang. Kekuatan rohnya juga telah pulih sepenuhnya. Sepertinya ada sesuatu yang menopang kepalanya. Lembut dan penuh dengan kelembutan. Ketika dia mencoba mengangkat kepalanya, dia menabrak sepasang puncak yang bahkan lebih lembut. Kamu sudah bangun. Hanya ada satu orang di Shrek Seven yang menggunakan untuk memanggil Tang San. Dia akan tahu bahkan tanpa melihat. Menghubungkan apa yang dia sentuh dan suaranya bersama-sama, tidak sulit baginya untuk mengetahui apa yang dia tabrak. Tang San adalah perawan yang berkualitas, tetapi bersama Dai Mubai, Oscar, dan Emma Hongjun selama ini, dia akan tahu beberapa masalah antara pria dan wanita. Xiao Wu, bagaimana kabarmu di luar? Dia secara alami mengacu pada jiwa Xiao Wu. Xiao Wu membungkuk untuk melihat Tang San dengan kepala tertunduk. Sekarang dia merasa malu karena Tang San menabrak tempat tertentu miliknya dan menegakkan dirinya sebelum membantu Tang San berdiri. Kamu tidur begitu lama, jadi aku keluar dan mencari udara. Tidak ada tempat tidur dan bantal di sini. Aku di sini bersamamu sehingga kamu bisa tidur sedikit lebih baik. Tidak ada pertanyaan yang diajukan, bantalan yang dirasakan Tang San yang sangat nyaman adalah paha kencang Xiao Wu. San kecil telah bangun. Tidak jelas siapa yang meneriakannya. Hanya dengan terburu-buru, semua orang mengitarinya tanpa ada satu anggota pun yang kekurangan. Namun, cara mereka memandang Tang San terasa sedikit aneh baginya. Di mata itu, mereka dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Ada apa dengan kalian semua? Tang San bertanya dengan bingung. Oscar yang biasanya jujur sebenarnya menjadi galak. San kecil, karena kamu sudah bangun, saatnya bagi kita untuk menyelesaikan skor kita. Skor? Berapa skornya? Tang San bertanya dengan alis melengkung. Oscar berbicara, skor tidak mempercayai pasangan Anda. Tang San tersenyum pahit. Ao kecil, apakah kamu demam atau semacamnya? Bagaimana Anda bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Apa awal dari klaimmu? Oscar berbicara dengan tidak senang. Baiklah, San kecil, jangan main-main dengan kami. Kami tidak secerdas Anda, tetapi kami juga tidak bodoh. Mendengar apa yang dijelaskan Zhu Qing dan siang-siang tentang pertarunganmu dengan Bo Saizi, kami masih belum jelas. Apakah kami masih saudaramu? Akui saja, apakah kamu akan menghadapi Bo Saizi sendirian sejak awal rencana? Tang San terdiam sesaat. Bo Saizi berjanji untuk merahasiakannya, tetapi rekan-rekannya telah melihat semuanya, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Pada titik ini dia hanya bisa bermain bodoh. Ao kecil, apa yang kamu katakan? Untuk siapa kau membawaku? Meskipun saya pikir bakat saya cukup baik, saya tidak mementingkan diri sendiri sampai berpikir saya bisa bertarung melawan Pinachle Douluo. Anda pikir saya ingin menghadapi Bo Saizi sendirian, bukan? Jangan lupa, cobaan saya adalah seagot Nine Trials. Ketika kami semua berlari, Bo Saizi mengunciku seperti dia menjadikanku targetnya. Aku ingin pergi kalau saja aku bisa. Setelah dikunci oleh kekuatannya itu, jika bukan karena Golden Invincibility-ku, kamu akan dapat melihatku. Zhu Qing berbicara seolah-olah benar-benar tahu tentang berbagai hal, kekuatan seagot Douluo terlalu menakutkan. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana tamparan Bo Saizi mengirim Tang San ke laut berbentuk cincin dan membuatnya miring. Itu hanyalah kekuatan langit dan daratan. Benarkah, San kecil? Kamu tidak menutupi semuanya, kan? Dai Mubai juga membuka mulutnya. Tang San berbicara dengan jujur, Bos Dai, Anda masih belum mengenal saya? Kapan saya berbohong sebelumnya? Untuk percobaan ke-6 yang pasti tidak bisa dilewati dengan kita semua bekerja sama, telah berubah menjadi sesuatu yang ditumpuk ke saya sendiri. Jika saya memilih untuk menghadapinya sendirian, itu akan seperti memuaskan dahaga dengan anggur beracun. Omong-omong, keberuntungan memainkan faktor yang sangat besar kali ini. Jika Guardian Douluos dari 7 pilar suci tidak ada di sana untuk digunakan olehku, maka kita mungkin benar-benar gagal. Aku hampir yakin bahwa Bo Saizi akan dengan mudah menangkapmu jika dia menjagaku. Dai Mubai mengangguk, dan berkata, baiklah. Kami akan percaya pada Anda untuk saat ini. Tapi kau harus ingat, San kecil. Kami bersaudara adalah satu. Jika ada bahaya, itu bukan urusan Anda sendiri.
Jika Anda benar-benar berniat mengorbankan keselamatan Anda untuk membawa kita menjadi milik kita, maka kita tidak akan menjadi saudara kandung lagi. Apakah kamu mengerti? Tang San menjawab dengan sungguh-sungguh, kita semua adalah saudara kandung yang dapat meninggalkan punggung kita satu sama lain. Saya mengerti apa yang Anda maksud. Oh, itu benar. Rongrong, Xiao Wu, apa isi sidang ketujuh kita? Senior bos Saisi mengatakan dia akan membiarkan persidangan dalam 7 hari. Dia akhirnya berhasil mengaburkan jalannya dan beralih topik. Dia tidak ingin terus membicarakannya, karena jika ada lubang dalam argumennya, rekan-rekannya tidak akan membiarkannya pergi. Xiao Wu berbicara dengan tenang, jangan tanya saya. Percobaan saya hanya untuk mengikuti Anda. Saya tidak punya notifikasi. Ning Rongrong berbicara dengan rasa ingin tahu. Saudara San, saya juga ingin bertanya tentang itu. Pemberitahuan konten percobaan ketujuh saya adalah untuk membantu Tang San menyelesaikan percobaan ketujuh. Lihatlah. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Tang San sendiri juga penasaran. Dia menggunakan fokus semangat pada merek trisulanya. Saat semua orang menyaksikan, Tang San mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ujian ketujuh seagot, alat ilahi, mencabut, trisula seagot.